Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua masih bisa menjalankan segenap aktivitas, segenap perintah-perintah Allah. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberikan umur yang panjang, kesehatan, kesempatan serta nikmat iman dan Islam, sehingga bisa bersama-sama hadir di bulan suci Ramadan ini. Banyak saudara-saudara kita yang diberikan takdir lain oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak diberikan kesempatan untuk bisa mencicipi jamuan bulan suci Ramadan ini. Nah, alhamdulillah kita semua atas izin Allah Subhanahu wa taala bisa sampai di bulan suci Ramadan ini, bisa sehat walafiat di bulan suci Ramadan ini, dan diberikan kesempatan untuk beribadah. Maka sepantasnya dan sewajarnya kita semua yang masih diberikan semua nikmat-nikmat ini untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti sunnah-sunnah dan syariat-syariatnya, dan kelak di hari akhirat mendapatkan syafaatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, insyaallah tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang al-hikmah fi syahr Ramadan. Hikmah yang bisa kita ambil pada bulan suci Ramadan. Di ayat yang sering kita dengarkan di surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan kepada kalian, kama kutiba alladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan orang-orang yang terdahulu, umat-umat yang terdahulu, ya, nabi-nabi yang terdahulu. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebenarnya target paling utama kita sebagai hamba Allah untuk bulan suci Ramadan ini, dan kita semua ingin menuju puncak ini, dan kita semua mengharap puncak ini adalah bagaimana kita bisa menjadi hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Jadi tidak ada capaian, tidak ada target yang paling kita kejar di bulan suci Ramadan ini kecuali adalah la'allakum tattaqun. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi alumni Ramadan yang mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Nah, tentunya hadirin sekalian, ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah asyukru bi ni'amillah. Banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini, puasa ini betul-betul mengajarkan kita, ya, memberikan kita tempaan jiwa supaya kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di siang hari, kan, kita tidak bisa makan, tidak bisa minum, maka disitulah kita merasakan ternyata saudara-saudara kita yang selama ini kurang mampu, ya,
yang tidak diberikan fasilitas lebih oleh Allah, seperti halnya kita yang diberikan oleh Allah, bisa makan, bisa minum, ya, bisa memesan lauk pauk sesuai keinginan kita, bisa memesan makanan sesuai dengan selera kita. Ternyata ada saudara-saudara kita di luar sana yang tidak seistimewa kita, yang belum diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan puasa ini di bulan suci Ramadan ini, dari azan subuh sampai azan maghrib, itu kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk muhasabah bahwasanya kita tidak bisa makan, kita tidak bisa minum. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata selama ini saya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat-nikmat Allah tidak hanya sebatas makanan dan minum. Nikmat Allah banyak sekali, ya, nikmat kesehatan. Bersyukur kita sampai hari ini, ya, masih bisa bernapas, masih bisa bercengkrama dengan anak kita, dengan keluarga kita, dengan orang tua kita. Banyak saudara-saudara kita yang dikarantina, yang terbaring, tergolek di rumah sakit, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa disentuh oleh siapapun, terbatas dunianya, terbatas langkahnya, tidak bisa kemana-mana. Ini juga nikmat. Jadi jangan sampai kita memaknai nikmat ini hanya sebatas makanan dan minuman, tidak. Tapi nikmat makanan dan minuman ini hanyalah diantara sekian banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua. Jadi ini yang pertama adalah asyukru bi ni'amillah, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hikmah dari bulan suci Ramadan ini adalah istinab anil muharramat. Ya, Ramadan ini menempa kita supaya kita terbiasa menjauhi hal-hal yang diharamkan. Yang harus kita pahami ketika Ramadan ini, ketika kita berpuasa, bukan hanya makan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya minum yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai tutur kata kita, mata kita, telinga kita, hidung kita, panca indera kita, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan, ini kalau dalam konsep Imam Al-Ghazali ini namanya shaumul khawas, puasanya orang khusus. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu illal ju'al atash. Banyak sekali orang-orang yang berpuasa, tidak ada yang dia dapatkan kecuali al-ju'al atash, hanya rasa lapar dan dahaga. Kenapa? Karena puasa bagi orang awam seperti ini namanya puasanya orang awam. Puasa orang awam seperti ini adalah dimana bila dia sudah menahan mulutnya dari makan dan minuman, berarti itu sudah dianggap berpuasa. Nah, ini puasanya orang awam, puasanya anak kecil. Tapi puasanya orang khusus yang diinginkan oleh Rasulullah SAW adalah mulut kita juga berpuasa. Tidak boleh mengucapkan ucapan yang diharamkan oleh Allah, tidak boleh menggibah, tidak boleh mencela, tidak boleh mengumpat, ya, tidak boleh hasad dan tidak boleh. Kemudian mata kita ini tidak boleh sembarang melihat pemandangan-pemandangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau mendengar, suka nguping misalnya, suka mendengarkan gosip-gosip dan gibah-gibah bersama dengan saudara-saudaranya yang suka menggosip dan menggibah. Nah, jadi puasa ini bukan sebatas kita nggak boleh makan, tapi semua panca indera ini ikut dipuasakan. Nah, ini hikmah yang kedua adalah kita terbiasa menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk yang disabdakan oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu illal ju'al atash. Banyak orang yang berpuasa, tidak ada yang dia dapatkan kecuali al-ju' wal atash, kecuali rasa lapar dan dahaga. Nah, kemudian jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, yang ketiga hikmah dari bulan suci Ramadan ini adalah al-ataf bil masakin. Kita terbiasa dan merasa berpartisipasi dan berkontribusi dengan apa yang dirasakan oleh orang miskin. Ya, dengan bulan suci Ramadan ini kita bisa berbagi, ya. Jadi apalagi di musim krisis seperti ini, mari kita peduli dengan orang-orang yang ada di sebelah kita. Coba tengok tetangga kita, coba tengok teman kita, coba tengok sahabat kita, coba tengok keluarga kita. Barangkali di sana ada yang tidak bisa mengepul dapurnya.
Barangkali di sana ada dapurnya yang tidak bisa mengeluarkan afsat, tidak ada beras yang bisa dimasak, tidak ada lauk yang bisa dia masak. Nah, Ramadan ini mengajarkan kita untuk berbagi rasa dengan orang-orang miskin. Maka jamaah sekalian sama-sama berbahagia, kita dianjurkan untuk berbagi di bulan suci Ramadan ini. Beberapa hari terakhir kita baca nonton di televisi dan baca surat kabar dan baca media-media online di Batam ini sendiri dan beberapa daerah yang lain sudah ada saudara-saudara kita yang sehari-hari hanya bisa minum air putih. Ada bahkan yang lebih tragis, satu keluarga anaknya 5 berhari-hari tidak makan apa-apa. Bahkan ada lagi yang terbaru, seorang guru sekolah ya udah beberapa hari ini hanya makan jambu, tidak bisa makan nasi karena krisis tadi itu. Nah, mudah-mudahan Ramadan ini mengajarkan kita untuk berbagi rasa dengan orang-orang miskin. Maka kita jamaah sekalian sama-sama berbahagia. Yang diberikan kelebihan, mari kita berbagi. Tengok sanak saudara kita, tengok tetangga kita, tanya kabar mereka. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yukrima jarahu. Tidak beriman di antara kalian sampai kalian menghormati dan memuliakan tetangganya. Di antara cara memuliakan tetangga itu adalah memperhatikan kondisi mereka, apakah mereka makan atau tidak. Kemudian jamaah sekalian sama-sama berbahagia. Selanjutnya adalah hikmah dari bulan suci Ramadan ini adalah banyak-banyak bersabar. Ya. Kenapa harus bersabar? Karena betul-betul syahwat kita ini kita kekang. Ya, kita kekang dan kita tahan untuk tidak makan dan untuk tidak minum. Kemudian tadi syahwat mata, syahwat telinga, kemudian syahwat mulut ya. Nah, ini mengajarkan kita untuk bersabar dan tidak mengikuti ego syahwat kita. Kemudian selanjutnya di antara hikmah Ramadan adalah terutama bulan suci Ramadan tahun ini betul-betul unik dan tidak biasa. Ramadan kali ini betul-betul luar biasa dan istimewa, di mana tidak seperti biasanya adalah adanya COVID-19 ini, virus corona ini. Banyak sekali hal-hal yang di luar dari kelaziman, hal-hal yang tidak wajar yang selama ini kita tidak dapatkan ya. Di antaranya adalah tidak bisa sholat berjamaah di masjid. Ini kan hikmah yang luar biasa ya. Dengan adanya COVID-19 ini, praktis dan otomatis kita tidak bisa berjamaah di masjid. Dan di antara di rumah kita ada anak, kita ada istri, mau sholat tarawih, mau sholat berjamaah itu kan pasti butuh imam. Nah, inilah hikmahnya. Di sini Allah ingin memperlihatkan bisa jadi juga merupakan skenario Allah supaya ingin memperlihatkan imam-imam yang selama ini memang imam yang hakiki adalah seorang suami yang bisa menjadi imam buat istrinya dan anak-anaknya. Dan inilah momentum Ramadan, inilah betul-betul sebagai momentum untuk memperbaiki atau menjadi seorang imam. Nah, maka kalau Anda seorang kepala keluarga, kalau Anda seorang laki-laki yang sudah balik misalnya, maka inilah momentum dan kesempatan untuk menjadi imam di rumah. Kan ada hikmahnya. Selama ini kita tidak pernah jadi imam. Selama ini hanya menjadi makmum di masjid. Selama ini kita hanya sholat di masjid dan mengikut imam di masjid. Selama ini kita tidak pernah, kalaupun sholat pasti sholat sirriah misalnya kan, yang tidak kedengaran suaranya. Tapi dengan adanya COVID-19 ini, kita dipaksa untuk membaca Al-Quran sendiri dan menjadi imam sendiri. Kalaupun tidak hafal boleh melihat mushaf. Nah, hikmah yang luar biasa ini. Tidak sedikit ya di antara masyarakat kita yang alhamdulillah dengan adanya COVID-19 ini mereka akhirnya bisa menjadi imam sendiri di rumah ya, dengan bacaan yang terbatas, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binanas. Tapi alhamdulillah masya Allah sudah menjadi imam yang selama ini tidak pernah dilakukan. Nah, itu salah satu di antara hikmah-hikmah
bulan suci Ramadan dengan adanya krisis Covid ini. Kemudian hikmah selanjutnya adalah tidak ada mudik tahun ini. Ya, bagi yang terlanjur merantau dan belum sempat beli pesawat, apalagi di Batam ini, 2 hari yang lalu sudah ditetapkan tidak ada penerbangan kemana-mana. Akhirnya sampai tanggal 1 Juni berarti Lebaran sudah lewat. Nah, ini otomatis menandakan bahwasanya tidak ada pulang kampung tahun ini. Ini hikmah juga yang harus kita ambil dan harus kita lewati. Ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau 2 bulan lalu, 3 bulan lalu kita masih bisa menyusun strategi, ya, kita masih bisa menyusun program nanti pulang kampung tanggal sekian, beli tiket harganya sekian, pergi berkunjung sekian. Tapi yang harus kita pahami, kalau Allah berkehendak, Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa memberikan jika Anda melarang, dan tidak ada yang bisa melarang jika Anda menghendakinya. Artinya apa? Meskipun manusia sudah merencanakan setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, ya, 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu mau pulang kampung, tapi Allah punya kehendak yang lain. Akhirnya kita tidak bisa ngapa-ngapain. Ini takdir yang harus kita jalankan. Maksudnya tidak ada mudik dan tidak ada pulang kampung tahun ini. Nah, ini hikmah yang terbesar, bahwasanya Allah, ya, Allah hanya sebentar sekali dan hanya sebab sepele kadang akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak saudara-saudara kita yang sudah mencanangkan ingin menikah di awal Ramadan, menikah sesudah Ramadan, ya, ingin pernikahan masal, sudah ada yang mempersiapkan pesta pernikahannya sedemikian rupa, undangan, bahkan ada keluarga di samping rumah udah mempersiapkan undangannya sedemikian rupa, cateringnya sedemikian rupa, kemudian pestanya di mana. Tiba-tiba datang Covid-19, turunlah aturan pemerintah, tidak boleh ada pernikahan selama krisis Covid-19 ini. Nah, ini juga salah satu hikmahnya, ya. Artinya Covid-19 di bulan suci Ramadan ini memaksa kita untuk menunda hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang lain, ya, hikmah yang lain adalah banyak keringanan, ya, banyak keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama Covid-19 di bulan suci Ramadan ini. Di antaranya adalah kita tidak pergi ke masjid lagi, ya, tidak ke masjid lagi, dan otomatis tidak tarawih. Kalau selama ini di masjid mungkin kita tarawih misalnya 20 rakaat, sementara suami bapak kita, anak kita hanya sanggup sholat 10 atau 11 rakaat, maka itu kan merupakan keringanan. Karena pada hakikatnya perbedaan mazhab, perbedaan fikih ini merupakan sebuah pilihan. Anda mau mengerjakan 23 rakaat, silakan, itu ada dalilnya. Anda mengerjakan 11 rakaat, itu juga ada dalilnya. Nah, tidak sedikit juga saya jumpai ada beberapa bapak-bapak dan kepala keluarga menceritakan, boleh nggak kami sholat 11 rakaat saja. Selama ini kami ikut imam di masjid 23 rakaat, kami hanya sanggup sekian, boleh nggak? Saya bilang, kalau bisa 23 rakaat alhamdulillah, tapi kalau tidak memungkinkan maka silakan. Nah, ini diantara keringanan. Jadi ada hikmah terbesar, akhirnya yang tadinya porsinya banyak bisa dikurangi, ya. Termasuk juga, ya, para petugas medis yang berhadapan langsung dengan para pasien-pasien Covid-19 yang tidak memungkinkan untuk berpuasa, seperti orang yang memakai pakaian khusus itu, berhadapan itu kan otomatis 8 jam, ya, kalau nggak salah 8 jam tidak boleh minum, 8 jam tidak boleh buka ini, bahkan 8 jam tidak boleh buka, dan banyak sekali, bahkan kadang mengeluarkan cairan kencing misalnya, dan itu tidak bisa buka pakaian karena itu kan banyak keringanan di situ. Termasuk puasa para petugas medis tadi yang berhadapan langsung dengan pasien Covid-19, bila tidak memungkinkan untuk berpuasa maka ada rukhsah baginya, ya.
silahkan dibatalkan puasa. Nanti insya Allah di bulan-bulan yang lain selepas bulan suci Ramadan silahkan untuk diganti. Nah, ini keringanan dan hikmah terbesar dari COVID-19 selama bulan suci Ramadan ini. Kemudian juga di antara hikmah-hikmah Ramadan ini adalah di tengah krisis COVID-19 ini yang kita perhatikan ini tidak ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Tidak ada perbedaan antara pejabat dan rakyat biasa. Tidak ada perbedaan antara bangsawan dan budak. Tidak ada perbedaan antara kelas A dan kelas B. Semuanya sama di hadapan COVID-19 ini. Mau tidak mau harus berhadapan dengan COVID-19. Tidak boleh keluar dari rumah. Ya. Berpuasa juga puasanya sama dengan kita. Ya. Bahkan yang tidak sedikit yang kena COVID-19 ini adalah orang kaya, orang yang berduit, para pejabat, bahkan ada gubernur, ya, bahkan ada anggota dewan, bahkan ada bupati, bahkan ada wali kota yang kena COVID-19 ini. Nah, jadi tunduk di hadapan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau misalnya kena musibah ini, maka kemudahan dan keringanan tadi juga berlaku buat dia. Kemudian jamaah sekalian sama-sama berbahagia. Hikmah terbesar dari Ramadan ini adalah yang terakhir juga adalah merupakan momentum dan kesempatan untuk meraup pahala sebanyak-banyaknya. Ya. Dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW banyak sekali menyinggung bagaimana pahala-pahala buat orang-orang yang berburu kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Ya. Bagi yang berpuasa ada pahalanya, bagi yang qiyamul lail salat tarawih ada puasanya, berbuka puasa ada pahalanya, sahur ada puasanya, memberikan makan orang berpuasa ada pahalanya. Nanti di akhir lagi nanti ada itikaf, ya. Ada zakat fitrah, kemudian ada lebaran. Ini semua momentum, makanya disebut musimul khairat, musim kebaikan. Ya, musim kebaikan. Bahkan ada hadis lemah yang mengatakan tidurnya orang berpuasanya bisa jadi pahala daripada dia tidak tidur. Banyak ngobrol bisa membatalkan puasanya, lebih baik dia tidur. Nah, itu mungkin cara memaknai hadis lemah ini. Nah, makanya bulan suci Ramadan ini momentum untuk memperbanyak amalan-amalan yang berbuah pahala. Mudah-mudahan kita sekali lagi hadirin sekalian sama-sama berbahagia, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan segenap perintah Allah di bulan suci Ramadan ini, ya. Dan kami secara pribadi mendoakan mudah-mudahan hadirin sekalian sama-sama berbahagia, senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, diberikan kesehatan, kita semua dilindungi oleh Allah dari segala mara bahaya, diselamatkan dari virus COVID-19 ini. Bagi yang masih banyak hutangnya disegera dilunasi, bagi yang punya hajat, ya, bagi orang tuanya yang sedang sakit, ada yang keluarganya yang sedang sakit, ada keluarganya yang sedang bermasalah, semuanya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan 1441 Hijriah ini kita semua mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.